penyelesaian rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kurda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, kembali saya menjumpai Anda semua masih di segmen Kenali Calegmu Menjelang Pemilu 2024 dalam program Challenge Politik Talent yang digelar atau dirancang Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kurda Garut. Program Jurnalis Kawal Pemilu 2024. Saya berada di kediaman salah satu calon anggota legislatif besutan Partai Prabowo Subianto atau Partai Gerindra. Siapakah yang bersangkutan? Kita langsung temui saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun. Oke. Kelihatan dari performanya ini caleg perempuan untuk memenuhi kuota gender. Nampaknya juga didesain oleh Partai Gerindra Kabupaten Garut. Boleh perkenalkan dulu nama? Nama saya Dila Nurul Fadila. Saya asli orang Garut. Saya tinggal di Leles. Dan insya Allah di periode depan akan melakukan kompetisi ya. Kompetisi. Iya, Village Kabupaten Garut. Mohon doa restunya dari semua masyarakat. Dapil 1 tentunya. Dari Partai Gerindra. Ya, memang masih sangat muda sepertinya. Tapi dalam catatan tim Challenge Politik Talent, Anda ini punya pengalaman 1 periode sebagai anggota DPR di Kabupaten Garut. Tetapi waktu itu berangkat dari partai yang berbeda. Betul. Menggunakan bendera tetangga. Betul. Yang menarik. Menurut saya itu politik itu dinamis. Dinamis. Ya. Oke, dinamis. Tapi saya juga banyak belajar di partai sebelumnya, tentunya bagaimana politik tersebut bisa menjadikan saya mengetahui inilah politik gitu. Oke. Dan akhirnya Anda memutuskan pindah kendaraan. Betul. Kalau perbedaan pasti ada. Memang di situ saya menemukan sosok sosok kepemimpinan yang luar biasa menurut saya. Ketika kemarin mungkin konsolidasi ya, ikut serta pencalegan di Bandung. Di sana ketua provinsinya sampai pimpinannya pusatnya itu Pak Prabowo ketika mengutarakan apa yang menjadi tujuannya sebagai ketua Gerindra dan juga calon presiden ya pastinya. Calon politik ya. Jadi Anda adalah perempuan kelima yang ikut serta menerima tantangan calon politik ya. Ini berarti bahwa kami menyebutnya Anda adalah caleg untuk mengikuti program ini tapi tidak mau memanfaatkannya dan Anda bersedia. Kami mengucapkan terima kasih tentu saja, tapi juga perlu tahu sejauh ini dalam konteks personal untuk melenggang ke parlemen melalui pencalonan Anda di Dapil 1 dan Anda juga sudah masuk ke daftar calon sementara. Kira-kira persiapannya apa saja? Mulai kita harus membentuk tim lagi yang baru karena kan dulunya di Dapil 2, Dapil 2. Sekarang kan Dapil 1. Oke. Jadi ada perubahan lah di situ. Jadi sehingga saya harus membuat struktur baru di situ, juga harus sering yang pastinya silaturahmi dengan masyarakat. Pendekatan. Dan itu terus dilakukan Rani. Terus. Sudah berapa titik barangkali? Titik terakhir sekarang kembali lagi ke Leles. Oh, sudah keliling di semua dapil ini. Udah, tapi belum semuanya. Belum semuanya. Sambutannya luar biasa, sangat baik sekali masyarakat tentunya. Cuman kembali lagi ke kita ya Pak ya. Masyarakat itu kembali ke kita ketika kita memberikan sesuatu hal yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya masyarakat akan menyambut baik dengan kita. Apa aspirasi yang rata-rata mereka banyak titipkan? Misalnya itu dari mulai mungkin memang kita juga waktu pas di anggota legislatif kan dibagi beberapa bidang kan di situ. Memang betul sekali masyarakat itu memang memerlukan beberapa program seperti halnya aspirasi yang diharapkan itu, baik itu pendidikan, dari segi pendidikan, infrastruktur, terus juga dari UMKM mungkin harus dibantu, ada juga dari segi apa lagi ya, masih banyak lah. Banyak. Optimisme Anda untuk kembali melenggang ke parlemen? Betul. Keluarga saya semuanya itu pedagang Pak. Pengusaha ya? Pengusaha, pedagang.
Dan tentunya ini suatu hal yang memang dianugerahkan oleh Allah bisa ikut masuk di dalam politik. Artinya memang Anda tidak punya genetik politik ya dari sisi keturunan? Tidak. Ada dulu kakek, tapi kakek udah meninggal. Tapi dulu memang praktisi politik ya? Dari P3. Oh, nah ini menarik. Kemudian tiba-tiba kepikiran gitu, udah masuk ke politik praktis, misalnya apa yang melatar belakang? Mewakafkan diri. Oke. Kepada masyarakat, tentunya saya memiliki rasa kepedulian kepada masyarakat. Terus juga ada dorongan dari keluarga. Support semua keluarga. Support ikut serta di dalam perpolitikan. Dan mungkin orang yang menjembatani itu kebetulan temannya ayah. Dan dari situlah mungkin saya bisa masuk ke dalam lingkaran politik. Dan saya juga nggak menyangka ternyata saya masuk di dalam lolos ya ke parlemen ya. Kemarin tuh. Waktu itu Anda punya berapa ribu suara pendukung? Masih ingat? 10.000 lebih. 10.700. Wow, dahsyat ya untuk caleg perempuan. Baik pemirsa, Challenge Politik Talent luar biasa. Sosok perempuan muda, politisi muda yang dimiliki Kabupaten Garut benar-benar sangat bertalenta. Dari apa yang disampaikan dalam paparannya, runut dan sangat memahami bagaimana dinamika politik Kabupaten Garut. Tetap di Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Nurul Fadilah. Alhamdulillah di sini saya ingin merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat, tentunya mencalonkan menjadi anggota legislatif di Kabupaten Garut di periode 2024. Dan yang pastinya di sini saya memakai Partai Gerindra. Saya masuk ke dalam Dapil 1 wilayah Leles, Kadungora, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, dan Banyuresmi. Dan mohon doa kepada semua masyarakat. Pastinya saya siap untuk ikut serta dalam Challenge Politik Talent.